Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah dan lagi belajar budgeting. Video kali ini aku mau sharing ke teman-teman video budgeting aku di bulan September. Tapi sebelum videonya dilanjut, di sini aku mau perkenalkan salah satu produk jualan aku, yaitu Avi Skincare. Avi Skincare ini merupakan formula terbaik dari kecantikan wanita Korea. Adapun kandungannya yaitu UV filter, tranexamic acid, niacinamide, dan sea butter. Manfaat dari UV filter yaitu menjaga penuaan dini, mengurangi resiko kanker kulit, dan melindungi kulit dari cahaya biru. Kemudian untuk kandungan tranexamic acid, manfaatnya yaitu mencerahkan kulit, memudarkan bintik hitam atau flek hitam atau bekas jerawat, dan membantu mengontrol peradangan. Untuk niacinamide yaitu manfaatnya menjaga kelembapan, mendukung skin barrier, mengontrol minyak, mengurangi kerutan, mencerahkan kulit, mengobati jerawat, mengecilkan pori-pori, dan menangkal radikal bebas. Kemudian manfaat terakhir dari sea butter yaitu menutrisi kulit wajah, mengencangkan kulit, menenangkan kulit, mengatasi sunburn, meremajakan dan melembabkan kulit. Produk Avi Skincare ini udah halal dan berbadan BPOM ya, aman juga buat bumil ataupun busui. Nah, barangkali teman-teman ada yang tertarik untuk join usaha menjadi reseller dari Avi Skincare ini, boleh banget ya. Nanti untuk kontak WhatsApp aku bakalan aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalian pasti juga penasaran ya, berapa sih harga per pot dari produk Avi Skincare ini? Jadi untuk harga Avi Skincare ini per potnya seharga Rp90.000. Tapi buat teman-teman yang mau join sebagai reseller pastinya akan mendapatkan harga spesial supaya kalian tetap bisa untung dan cuan bersama aku. Sekarang lanjut ya, di sini aku mau lanjut untuk budgeting bulan September. Nah, untuk template-nya ini udah aku gambar supaya untuk mempersingkat waktu. Tapi untuk nominalnya di sini belum aku tulis ya, karena ada sedikit perbedaan dari budgeting di bulan sebelumnya. Di bulan September ini sebenarnya aku udah mulai antisipasi, aku udah mulai catat dari beberapa minggu sebelumnya, karena aku udah memperkirakan kalau di bulan September ini aku nggak bakalan bisa menabung. Uang income dari Pak suami kemungkinan bakalan terpakai semua buat kebutuhan, karena kami ada rencana untuk keluar daerah, ada acara keluarga. Tapi alhamdulillah ternyata di bulan September ini Pak suami itu ada kenaikan gaji, dan itu bisa membuat aku untuk tetap bisa menabung seperti biasanya. Jadi sebagai istri, meskipun gaji Pak suami naik, aku akan tetap berusaha memiliki gaya hidup yang sama ketika gaji Pak suami sebelum naik, karena memang kami belum ada kebutuhan lebih. Misalnya kayak kalau misalnya udah punya anak, pasti kebutuhannya udah berbeda ya, tapi karena kami masih berdua, jadi sebisa mungkin income dari Pak suami aku pakai hanya untuk memenuhi kebutuhan kami berdua tanpa harus foya-foya. Kalaupun memang kita ada niat untuk traveling atau staycation sebagai self reward, itu nggak langsung serta-merta aku pakai gajinya di bulan itu ya. Pastinya aku harus menyisihkan pendapatan Pak suami dulu. Aku tabung beberapa bulan supaya ketika kita udah merencanakan untuk liburan itu uangnya udah ada tanpa mengganggu keuangan dari yang udah aku anggarkan seperti ini. Sebenarnya untuk tabungan aku yang selama 10 bulan ini itu sebenarnya udah cukup ya kalau misalnya aku ingin beli rumah subsidi di daerah Makassar. Tapi aku dan Pak suami memiliki banyak pertimbangan, karena untuk di daerah Makassar atau Sulawesi Selatan ini itu rumah subsidinya rata-rata jauh ya teman-teman dari tempat kerja Pak suami. Pokoknya untuk kalau misalnya dihitung-hitung antara uang beli rumah dengan uang bensin itu hitungannya sama, mending beli di rumah komersil aja. Jadi kita nggak tahu ya ke depan rezeki kami itu akan seperti apa. Barangkali beberapa tahun kemudian bakalan ada developer yang ingin membangun rumah subsidi daerah strategis. Ya pastinya nggak menutup kemungkinan kami pasti akan tertarik dengan rumah subsidi tersebut. Tapi kalau misalnya rumah subsidi tersebut
jaraknya masih jauh dari tempat kerja Pak suami, ya itu tadi mungkin kami lebih baik memilih untuk menabung dulu supaya bisa kebeli rumah impian kami. Kembali ke budgeting, di sini sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya. Perubahannya cuma di awal itu yang transportasi, aku tambahkan 50.000 karena sebelumnya 400.000. Kemudian aku tambah untuk dana kondangan karena acara keluarga yang aku maksud itu adalah acara kondangan ya teman-teman. Sepupu Pak suami mau nikah dan kebetulan jaraknya itu di Kabupaten Bulukumba yang jaraknya kurang lebih sekitar 5-6 jam dari tempat tinggal aku, yaitu di Maros, dan pastinya kita membutuhkan uang transport dan uang makan di perjalanan dan tempat tinggal karena rencananya aku dan Pak suami nggak bakalan nginap di rumah keluarga, tapi kita akan menyewa hotel tempat hotel tempat acara nikah sepupu Pak suami, kayak gitu ya teman-teman. Dan itu pun kita nginapnya nggak cuman berdua, ada sepupu-sepupu Pak suami yang lain yang juga bakalan nginap di hotel tersebut. Untuk hotel atau penginapannya juga itu bukan yang mahal ya teman-teman. Kalian pasti tahu lah ya, harga hotel di daerah kabupaten itu berapa sih ya. Intinya masih terjangkau, masih adalah budgetnya untuk hal tersebut. Karena memang untuk di keesokan harinya kami itu ada istilahnya marola atau mengantar kembali pengantin perempuan ke pihak laki-laki itu di daerah Malino. Dan itu jaraknya juga lumayan jauh. Kalau misal dari Bulukumba itu sekitar 4 jam dan juga 4 jam juga kalau misalnya dari rumah aku. Dan itu membutuhkan biaya transport yang gak sedikit ya teman-teman. Makanya di sini aku anggarkan untuk biaya kondangan itu 700.000, itu di luar dari amplop dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi insya Allah semoga uang 700.000 tersebut cukup karena memang ya itu tadi intinya aku membudgetkan seperti ini supaya keuangan aku bisa lebih teratur ke depannya. Jadi sambil kalian nonton video budgeting aku, di sini juga aku mau sharing 6 cara aku menuju sehat keuangan. Jadi siapa sih di sini yang masih di situasi kalau misalnya gajian cuma numpang lewat aja, kayak angin gitu ya, nggak berasa sama sekali. Ketika gajian datang, biasanya pasti self reward dulu atau berasa kayak aja gitu. Jangankan punya tabungan, baru tengah bulan aja pasti udah bingung kenapa gajinya tinggal sedikit. Kayak aku dulu itu misalnya masih ada sekitar 1 minggu sebelum gajian, tapi itu udah berharap banget kapan ya gajiannya, udah ditunggu-tunggu banget kapan tanggal gajiannya. Jadi ketika memasuki usia pernikahan 4 tahun, aku tuh kayak mikir mau sampai kapan aku kayak gini, nanti kalau misalnya aku punya anak kayak gimana. Ditambah lagi aku juga punya keinginan memiliki rumah sendiri dan membuat niat punya keuangan sehat itu jadi kayak menjadi semakin bertekad untuk memperbaiki kebiasaan aku, nggak mau lagi keuangan aku itu amburadul lagi. Jadi hal pertama yang aku lakukan yaitu belajar keuangan. Ya meskipun aku masih belum terlalu pintar dalam mengatur keuangan, tapi ya aku 1 tahun sebelum aku share ke teman-teman ini, aku udah mulai budgeting ya teman-teman. Tapi ya itu tadi nggak pernah aku share, dan menurut aku 1 tahun pertama itu aku masih sering gagal. Tapi ketika masuk di budgeting tahun kedua seperti ini, nah itu karena udah berani di share, jadinya aku kayak berasa tanggung jawab banget supaya aku bisa mengelola keuangan aku bisa lebih baik lagi. Karena kan malu ya kalau misalnya kita budgeting tapi gagal juga, pasti merasa minder. Dan dari situ aku karya bertekad gimana caranya supaya setiap bulan itu aku bisa berhasil buat budgeting. Apalagi di sosial media itu banyak banget ya ilmu tentang keuangan, misalnya apa itu cash flow, apa itu dana darurat. Jadi aku punya ilmu buat merealisasikan niat untuk menuju keuangan sehat. Jadi biar gak asal-asalan juga ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu rutin membuat rencana pengeluaran. Alhamdulillah sekarang udah konsisten buat budgeting setiap bulannya. Jadi tiap akhir bulan sebelum gajian itu aku udah mulai membuat mini catatan di HP aku, kira-kira ada pengeluaran apa aja di bulan berikutnya supaya aku bisa lebih teratur untuk mengatur keuangan aku ini. Karena jujur aja dengan membuat budgeting, pengeluaran aku itu jadi terencana dan uangnya tuh udah aman, udah aku pos-poskan di masing-masing anggaran pakai dompet keuangan. Yang ketiga, melunasi hutang. Ya jadi jujur aja, meskipun aku sering sharing ke teman-teman untuk selalu menghindari hutang, tapi jujur aja aku juga pernah ya teman-teman berhutang. Nah jadi saat itu suami aku itu kan kepingin upgrade motornya, karena kan memang saat ini kerjanya di lapangan, pasti aku kepingin suami aku dapat kendaraan terbaik, jangan dikit-dikit misalnya selalu mau diservis. Jadi aku memang udah bertekad untuk ganti motor Pak suami, tapi
tapi ya itu tadi karena keuangan kami masih terbatas, alhasil kita melakukan kredit. Dan aku juga ambil kreditnya nggak lama ya teman-teman, cuman setahun aja. Alhamdulillah setahun itu udah lunas. Jadi prinsip aku sedikit untuk melunasi hutang. Intinya kita mulai melunasi hutang dari yang terkecil dulu sampai ke yang terbesar. Jadi beban hutang itu mulai berkurang dan sekarang aku merasa plong ya teman-teman karena udah nggak memiliki hutang lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu mulai menabung. Sebenarnya kalau menabung itu udah aku lakukan dari sebelum aku menikah ya teman-teman, karena memang aku itu bukan tipikal orang yang boros. Ketika memiliki pendapatan atau gaji itu pasti udah aku sisihkan sebagian untuk menabung. Tapi menurut aku cara menabung seperti ini yang sekarang aku lakukan itu jauh lebih menarik. Dan apa ya, karena ada goalsnya, ada emas yang misalnya kan aku saat ini melakukan tabungan emas, ada emas yang kelihatan. Dan seperti yang teman-teman tahu, emas itu kan tidak tergerus inflasi ya. Jadi cara menabung emas ini menurut aku yang paling menarik dan paling cocok buat aku. Alhamdulillah semenjak 10 bulan terakhir ini juga aku udah menyisihkan pendapatan Pak suami, walaupun cuma 50.000 aja setiap bulannya untuk tabungan pensiun ya teman-teman, supaya ketika Pak suami nanti misalnya udah pensiun atau udah di masa tua kami nanti, itu kami memiliki pegangan untuk memulai misalnya bisnis. Setidaknya kami memiliki tabungan ya teman-teman, supaya nggak menjadi sandwich generation. Kemudian yang kelima, nabung dulu, beli kemudian. Sekarang kalau pingin beli sesuatu, apalagi yang sifatnya keinginan, aku usahakan nabung dulu dan buat sinking fund. Jadi ya namanya aja sinking fund, jadi itu kayak semacam metode menabung menyenangkan, karena ya seneng aja gitu, merasa puas aja beli barang dengan hasil nabung. Dan ini juga bisa melatih kesabaran kita sedikit demi sedikit, gak langsung mengandalkan pay later dan gak kejebak yang namanya impulsive buying. Dan yang terakhir, aku pastinya menyiapkan dana darurat. Karena menurut aku penting banget buat nyiapin dana darurat. Kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi, dan yang pastinya sedikit demi sedikit mulai punya dana darurat. Jadi yang namanya dana darurat atau dana cadangan itu dapat membantu kita supaya terhindar dari yang namanya ketergantungan pada bentuk kredit atau pinjaman lain yang bisa berubah menjadi hutang. Ya tadi di awal video aku bilang ada 6 cara untuk memiliki kesehatan keuangan ya, tapi di sini aku mau tambahin satu lagi, yaitu bersedekah dan beramal. Jadi jangan lupa untuk memasukkan pos bersedekah dan beramal ke dalam perencanaan keuangan kita, supaya seluruh rezeki yang kita dapatkan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengelola uang dengan baik dan bijak adalah bentuk dari tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam. Jadi sebisa mungkin kita harus bertanggung jawab ya teman-teman, dengan cara melibatkan kesadaran moral, menghindari sifat serakah, dan yang seperti diajarkan orang tua aku, aliran rezeki yang berkah itu akan terwujud ketika kita bisa membagi sebagian dari harta kita yang telah kita dapatkan kepada saudara yang membutuhkan. Gak terasa ya, ini udah di menit ke-13. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kalian dapat dari video sederhana aku ini, karena sekali lagi aku mau ingatkan kalau apa yang aku sharing ini gak ada maksud pamer ataupun ria, apalagi menggurui teman-teman yang udah lebih jago ketika mengatur keuangan. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin join sebagai reseller Afi Skincare, boleh banget ya cek kolom deskripsi, karena di situ nanti aku bakalan sematkan kontak WhatsApp aku untuk bisa bekerja sama dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba produk Afi Skincare ini, boleh banget nanti link belanjanya bakalan aku sematkan juga di kolom deskripsi. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh ya share link video aku di tab komunitas kalian. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.